Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal pemantapan persiapan ASPD di Kabupaten Bantul yang kemarin ya, yang kalian tempuh pada hari Senin tanggal 11 April 2022. Kita akan mulai dari paket B. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Makna kata deklarasi. Nah, bagaimana kita menjawab soal seperti ini? Ya, Pak Anda sudah berkali-kali mengatakan kalian bisa langsung mencari kata yang ditanyakan di dalam teks. Nah, ada di kalimat terakhir. Hal ini menjadi simbol kesepakatan sebagai bentuk dukungan dan mencegah pelanggaran dari deklarasi yang telah dibacakan. Nah, di sini ada kata kunci dibacakan. Artinya sebelumnya ini sudah ada pembahasan tentang pembacaan deklarasi tersebut. Coba kita baca teks dari awal. Dalam kegiatan apel itu, perwakilan pelajar membacakan janji untuk tidak melakukan tawuran. Mereka juga bersedia menghindari diri dari vandalisme serta narkoba. Apel upacara ditutup dengan berdoa bersama. Sesuai apel upacara, seluruh siswa dan tokoh pendidik tamu undangan membubuhkan tanda tangan pada kain putih. Nah, hal tersebut menjadi simbol. Nah, kalau mencermati teks ini, maka kita bisa mengetahui bahwa deklarasi ini merupakan simbol dari pembacaan janji siswa tadi. Nah, janji siswa yang dibacakan dalam upacara itu logikanya bagaimana? Logikanya yang pasti jelasnya dan ringkas, karena itu upacara, jadi nggak bakal berpanjang lebar. Otomatis deklarasi di sini bisa dimaknai sebagai pernyataan ringkas dan jelas. Nah, kenapa jawabannya bukan pengumuman ke publik? Jelas, ini bukan sebuah pengumuman ya, tetapi sebuah pengucapan janji, berarti pernyataan. Kemudian ini juga bukan pemberitaan penting, karena ini juga bukan merupakan sebuah berita. Dan juga bukan keterangan lengkap, karena ini juga bukan sebuah keterangan. Deklarasi di sini dimaknai sebagai pernyataan dari janji siswa tadi. Lanjut ke nomor 2. Informasi tersurat. Nah, tersurat artinya adalah ada di dalam teks, tertulis di dalam teks. Jadi, pilihlah jawaban yang ada di dalam teks. Ya, coba kita baca ini. Manfaat dalam meniru, kemudian pentingnya memahami bahasa, proses meniru seorang anak, dan pengertian proses memahami bahasa verbal. Di sini ada kata pengertian, berarti ada kemungkinan jawaban menggunakan konjungsi-konjungsi pengertian, seperti adalah, yaitu, merupakan. Proses memahami bahasa verbal anak usia 2 tahun merupakan. Nah, di sini kita jelas bahwa ini sebuah pengertian ya. Proses memahami bahasa verbal, pengertian. Berarti jawabannya yang D. Nah, pertanyaannya, kenapa bukan A, B, dan C? Yang A, manfaat dalam meniru. Ada nggak di sini manfaat dalam meniru? Coba kita lanjutkan baca. Imitasi merupakan. Nah, di sini juga pengertian lagi ya, imitasi atau proses meniru. Selanjutnya, anak bertindak sesuai. Nah, di sini tidak ada penjelasan tentang manfaat dalam meniru. Kemudian, di sini juga tidak ada penjelasan tentang pentingnya memahami bahasa maupun proses menirunya. Ya, di sini tidak ada prosesnya, tapi di sini yang ada hanya sebuah pengertiannya. Oke, lanjut ke nomor 3. Kutipan tersebut merupakan bagian. Oke, bagian. Kalau kita melihat opsinya, di sini ada identifikasi, deskripsi bagian, kesan, dan penutup. Artinya teks ini merupakan teks deskriptif ya. Teks deskriptif itu diawali dengan sebuah identifikasi atau gambaran umum. Di sana akan dijelaskan apa yang akan dibahas di dalam teks itu. Kemudian bagian deskripsi bagian ini dalam teks deskripsi berisi perincian ya. Apa misal kalau di sini kan dijelaskan tentang jembatan penyeberangan orang atau JPO. Berarti nanti kalau jawabannya B, maka isinya harus tentang deskripsi tentang itu. Misalnya di JPO Pinisi ini ada apa aja, warnanya apa, mungkin ada tangganya jumlahnya berapa, tinggi JPO-nya itu berapa, seperti itu. Namanya deskripsi bagian. Kalau kesan atau kesimpulan itu ya bagus nggak di sana, terus itu manfaat nggak. Nah, sekarang coba kita baca. Jembatan penyeberangan orang atau JPO Pinisi adalah fasilitas kaki dan pejalan kaki dan sepeda di daerah
Karet Sudirman. Nah, kalau membaca bagian pertama ini, kita mendapatkan pengertian dari JPO Pinisi. Nah, pengertian itu biasanya menandai sebuah identifikasi atau gambaran umum. Sampai di sini kita sudah bisa mengetahui jawabannya adalah A. Tetapi kenapa bukan B, C, dan D? Coba kita baca. Jembatan yang biasa disebut JPO Pinisi ini berbentuk kapal pinisi yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Bentuk bangunan JPO yang instagramable merupakan hasil kolaborasi yang dimotori oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan. Nah, kalau kita membaca keseluruhan teks, ternyata memang tidak ada deskripsi secara rinci. Kita tidak tahu warnanya apa, kemudian tingginya berapa, gitu. Itu dibangun tahun kapan, itu di sini tidak ada penjelasan itu. Makanya ini hanya merupakan sebuah identifikasi atau gambaran umum. Nomor 4, ide pokok paragraf. Nah, ide pokok itu Pak Anies selalu mengatakan, ide pokok itu letaknya ada di awal atau di akhir. Karena yang dikenalkan kepada kalian di jenjang SMP itu ya cuma umum khusus dan khusus umum gitu. Nah, sekarang kita baca. Tidak hanya jurusan IPA, jurusan IPS juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan dari jurusan IPS. Nah, di sini kalimat kedua sudah menjelaskan kalimat pertama. Artinya kalimat pertama merupakan kalimat utamanya. Ide pokok berarti ada di sini. Nah, ide pokoknya apa? Jurusan IPS itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Atau bisa dibalik, kelebihan dan kekurangan jurusan IPS. Ada nggak opsi di sini? Ini IPA ya. Nah, kemudian masukin enggak. Yang ada yang paling mendekati cuma opsi A. Meskipun di opsi A ini jawabannya kelebihan dan kelebihan. Mungkin ini ada salah tulis ya dari sananya ya. Tapi jawaban yang tepat harusnya adalah kelebihan dan kekurangan dari jurusan IPS. Tapi karena di sini tidak ada, yang paling mendekati adalah A. Kalau dalam tes kalian nggak bisa mengkosongi ya. Kalau kosong ya nilai kalian kosong gitu. Jadi pilih jawaban yang mendekati meskipun tidak ada jawabannya di situ. Lanjut ke nomor 5. Kalimat yang merupakan fakta. Fakta adalah sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya fakta ditandai dengan penggunaan data, nama, dan juga angka. Itu yang paling gampang ya. Kemudian lawan dari fakta itu adalah opini. Opini selalu menggunakan kata sifat atau sesuatu yang belum tentu terjadi atau sesuatu yang masih merupakan gambaran, masih merupakan sebuah belum terjadi saat ini. Gitu. Nah, kalau kita melihat sekilas, maka kita bisa melihat bahwa fakta itu ada di 3 dan 4. Karena 3 dan 4 ini mengandung angka ya, penyerapan 17,4% dan juga 130%. Oke, sampai di sini kita udah bisa tahu jawabannya adalah D. Tetapi kenapa bukan 1 dan 2? Coba kita baca ya. Saat ini anak muda yang mencari kerja di industri kreatif diperkirakan. Nah, kalau diperkirakan ini kan belum terjadi, berarti ini sebuah opini ya. Kemudian nomor 2, pertumbuhan para pekerja industri kreatif di Indonesia akan terus meningkat. Nah, akan terus meningkat ini kan juga tidak bisa dipastikan ya. Karena ini baru setiap tahun baru sebuah prediksi. Nah, prediksi itu belum tentu benar. Jelas ya, fakta adalah nomor 3 dan 4. Nomor 6, ringkasan isi teks. Nah, ringkasan adalah bentuk yang lebih ringkas. Artinya bentuknya lebih kecil gitu. Tapi intinya sama. Sama ketika kalian melipat sebuah baju menjadi lebih kecil, itu ya tetap baju ukurannya segitu ya. Ya masih tetap bisa dipakai. Artinya apa? Nah, artinya kalau di sini ada 2 paragraf, maka ringkasan itu harus memuat keduanya dan harus urut ya, harus urut. Indonesia merupakan negeri yang kaya dan akan keragaman budaya. Oke, Indonesia merupakan negeri yang kaya akan keragaman budaya tersebut. Nah, di sini kan kalimat kedua kan sudah menjelaskan kalimat pertama, berarti di pokoknya ada di awal ini. Kemudian, paragraf 2. Ironisnya, saat ini banyak budaya Indonesia yang mulai sirna karena tidak dilestarikan sehingga orang-orang tidak mengenal lagi. Bahkan tidak sedikit budaya. Nah, ini juga berarti kalimat utamanya ada di awal. Nah, jawaban ringkasan itu kalian tinggal menggabungkan ide pokok paragraf 1 dan juga ide pokok paragraf 2. Makanya jawabannya akan ada di sini. Indonesia kaya dengan keragaman budaya, tetapi kini banyak yang sirna karena tidak dilestarikan. Nah, kenapa bukan jawaban yang lain ya?
Orang Indonesia bangga akan keragaman budaya negerinya dan baru mempermasalahkan ketika bangsa lain mengklaim. Ini cuma ada di sini ya. Ya, ada di sini nih baru klaim ya. Kemudian Indonesia merupakan negara dengan kaya budaya karena memiliki suku. Ini juga cuma ada di awal, di satu. Orang Indonesia sangat bangga akan keragaman, tapi kini budaya diklaim lemah. Ini juga ya, ini juga ada di sini doang. Makanya jawaban yang tepat adalah D, karena memuat keduanya ya. Nomor 7, simpulan isi teks. Oke, kalau simpulan ini beda dengan ringkasan. Kalau ringkasan itu ada di dalam teks, maka simpulan ini seringkali tidak ada di dalam teks. Kita harus mengambil sendiri. Ya, Pak Andre selalu mengistilahkan bahwa simpulan ini adalah santan dari buah kelapa. Jadi harus diparut dan diperes dulu, baru kita bisa dapat santan. Selain menambah wawasan, kebiasaan membaca juga menyehatkan otak. Kegiatan ini akan mengurangi kepikunan sebanyak 32% di masa tua. Hal tersebut terjadi karena otak selalu aktif. Tidak hanya pikun yang dapat dihindari, penyakit Alzheimer pun sulit menyerang orang yang sejak muda sering membaca. Penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara ini akan dapat dicegah dengan aktivitas membaca. Nah, kalau kita baca sekilas tentang teks ini, maka ya kita dapat bahwa membaca itu bisa menghindari kita dari kepikunan dan bisa bermanfaat ya di masa tua. Coba kita baca dulu kebiasaan. Kebiasaan membaca perlu dibiasakan agar penyakit otak dapat dihindari. Nah, ini bisa ya masuk ya. Kemudian nomor 2, penyakit Alzheimer dapat diatasi dengan kegiatan membaca. Apakah bisa diatasi? Coba ya. Penyakit Alzheimer sulit menyerang. Nah, sulit menyerang orang yang sering membaca. Artinya di sini bukan diatasi ya, bukan diatasi, tetapi bisa mencegah. Beda ya, kalau diatasi itu kan berarti dia sudah terserang penyakitnya. Sedangkan ya, di sini ada penyakit sulit menyerang, artinya mencegah. Orang yang belum terkena Alzheimer ketika banyak membaca, maka dia kemungkinan tidak terserang Alzheimer. Tapi kalau sudah terserang Alzheimer, ya mau membaca tetap Alzheimer gitu. Berarti nomor 2 keliru. Nomor 3, membaca sangat penting dilakukan agar otak tetap sehat. Nah, ini tepat ya. Karena apa? Karena dengan membaca ini bisa menghindari kepikunan dan menghindari Alzheimer berarti sehat. Nomor 4, kesehatan otak hanya dipengaruhi oleh kepikunan. Nah, ini juga salah. Karena membaca ini hanyalah satu dari sekian banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyehatkan otak. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Lanjut ke nomor 8. Perbedaan bahasa kedua kutipan teks. Nah, bagaimana mengerjakan soal seperti ini? Maka kalian baca dulu opsinya ya. Kalimat aktif, kalimat pasif ya. Aktif itu ditandai dengan penggunaan kata kerja menggunakan imbuhan me. Ya. Kalau pasif itu di dan ter. Ya. Ragam bahasa resmi. Resmi itu ya dia baku. Berarti bahasanya bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kalau tidak resmi ya dia biasanya pakai bahasa gaul ya, bahasa keseharian yang lo, gue, dan sebagainya. Kalimat majemuk ini kalimat yang mempunyai subjek dan predikat lebih dari satu. Ya biasanya ditandai dengan kalimat yang panjang. Dengan kalimat tunggal ya dia cuma satu, namanya tunggal kan. Kata sapaan ini ya kata sapaan itu bisa Mas, Mbak, dan sebagainya ya, Bu, Pak gitu. Kemudian kalau kata ganti orang pertama itu kata saya. Ya. Sekarang kita coba baca. Ini opsinya kan beda semua. Jadi harusnya lebih mudah ya, karena ini beda semua. Karena beda semua, maka ini akan lebih mudah. Baca satu teks aja. Coba kita baca teks satu. Google Maps merupakan sumber informasi bagus bagi Anda. Nah, Anda ini merupakan kata sapaan. Sekarang kita sudah dapat jawabannya D. Tapi coba kita lihat apakah di sini tidak aktif dan pasif ya. Di sini ada kata menemukan. Artinya di sini penggunaan kalimat aktif ya. Tapi coba kita lihat ya. Tapi di sini di teks 2 juga ada kata mencegah. Artinya teks 2 juga menggunakan aktif. Jadi tidak ada yang beda. Kemudian ragam resmi dan ragam tidak resmi. Coba kita baca. Ternyata senam dapat dilakukan di wajah kita loh.
Ini juga tidak resmi ya. Lu ini tidak resmi ya. Alami. Ada 6 wajah. Oke, sekarang coba kita baca yang di teks 1 ya. Tempat yang harus Anda kunjungi rute pelajaran. Selain itu, Google Maps juga merupakan sumber informasi yang sangat berguna untuk melacak bos mafia. Nah, bos mafia yang buron beberapa dekade. Gioacchino Gambino, seorang gangster Italia yang telah melarikan diri dari penjara Roma, akhirnya tertangkap berdasarkan Google Maps. Nah, bos mafia ini kan juga bukan merupakan kata baku ya, ragamnya juga tidak resmi gitu, bos mafia. Berarti ini juga tidak beda. Kemudian kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Kalau kita baca di sini, Google Maps merupakan sumber informasi bagus bagi Anda ya. Ini kalimatnya majemuk ya. Kalimatnya majemuk. Di sini kan Google Maps merupakan sumber informasi yang bagus bagi Anda ya. Google Maps, Anda yang ingin Anda itu siapa? Anda yang ingin menemukan rute. Kemudian kita baca di teks kedua. Apakah teks kedua ini tunggal? Pertama adalah senam area dahi dengan cara baring mata terbuka dari sehingga. Nah, kalau ada konjungsi sehingga seperti ini, artinya kalimat ini juga kalimat majemuk. Berarti tidak ada perbedaan. Berarti yang perbedaan cuma kata sapaan dan kata ganti orang pertama. Karena di dalam teks 2 tidak ada kata ganti orang pertama. Ya, adanya ada kata sapaan ya. Nomor 9. Nah, perbedaan pola penyajian kedua teks. Oke, kronologis itu berdasarkan waktu ya. Kronologis itu berdasarkan waktu. Kausalitas itu berdasarkan sebab akibat. Kalau kronologis itu biasanya ditandai dengan pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, kemudian, lalu gitu. Kalau kausalitas itu ya ada konjungsi kausalitas, ada karena, sehingga, sebab, akibat. Induktif itu berarti ide pokoknya ada di akhir. Deduktif itu ide pokoknya ada di awal. Nah, bagaimana cara membedakannya? Gini aja. D itu kan depan ya, berarti ada di awal. Kalau I itu ya berarti sebalikannya, berarti di akhir. Nah, sama ya, deduktif itu di awal, induktif itu ada di akhir. Nah, berarti kita tinggal baca teks 1 aja, sebenarnya nanti bisa ketemu. Tinggal kita baca teks 1. Kini telur bebek bacem, tahu, ayam, dan sambal krecek kulit sapi yang dimasak dengan kacang kedelai merah atau tolo menjadi pelengkap gudeg. Beberapa penjual gudeg juga membuat bubur selain nasi putih. Tidak sedikit juga penjual yang menambahkan daun singkong dalam gudeg. Dengan adanya sayuran gudeg menjadi tambah variatif dan mempunyai rasa yang segar. Jelaslah kini, gudeg selalu hadir dengan menu pelengkap seperti aneka lauk dan sayur. Nah, ini jelas bahwa ide pokoknya ada di akhir. Ide pokok di akhir disebut sebagai induktif. Berarti teks 1 adalah induktif. Jawabannya yang B. Ya. Kenapa bukan kronologis ya? Karena tidak ada kronologis, tidak ada penanda waktunya gitu. Kenapa bukan deduktif ya? Ini udah induktif berarti nggak bakal deduktif. Kausalitas juga tidak ada konjungsi kausalitasnya. Berarti jelas ya. Nomor 10. Keunggulan teks tersebut ditandai dengan nomor. Oke, berarti kalau berbicara tentang keunggulan dan kelemahan, berarti teksnya adalah teks ulasan. Hujan Kebagian, nah kan? Hujan Kebagian itu buku ya. Hujan Kebagian karya Nugroho Noto Susanto yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 2016 ini memuat 6 buah cerpen. Cerpen-cerpen itu mengisahkan peristiwa seputar revolusi kemerdekaan. Peristiwa perjuangan dan pertempuran itu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, bahasa sederhana dan mudah dipahami itu merupakan sebuah kelebihan. Bahasa yang lancar mengalir itu bisa membanyak. Ini juga kelebihan. Berarti kelebihannya ada di nomor 3 dan 4. Nah, kenapa bukan di 1 dan 2? Nah, 1 dan 2 ini baru merupakan identifikasi, ya, baru penggambaran. Buku itu karyanya siapa, diterbitkan siapa, tahun berapa, isinya apa. Gitu.
Jadi belum membahas kelebihan dan kekurangannya. Nomor 11. Prediksi isi situasi yang kemungkinan sesuai dengan kutipan. Oke, prediksi situasi itu kalau Pak Andrian bilang ambil yang positif. Jadi coba kita baca pernyataan dengan mengabaikan teksnya. Para pedagang di pasar-pasar tradisional akan menghentikan aktivitas berdagang. Oke, negatif. Makanan jenis gorengan di warung-warung makan akan semakin berkurang. Oke. Presiden memerintahkan Menteri Perdagangan mengatasi kelangkaan minyak goreng. Oke, ini positif ya. Masyarakat termasuk para siswa kesulitan mencari warung makanan. Enggak. Warung makanan enggak akan hilang ya. Kemudian juga pedagang tradisional juga enggak akan menghentikan ini ya. Tapi mungkin ya jenis gorengannya yang akan berkurang gitu. Kenapa berkurang? Ya mungkin akan mengurangi penjualannya biar lebih masuk akal gitu. Karena kan minyak mahal. Lanjut ke nomor 12. Makna kata direlokasi dalam teks tersebut. Dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun ini terdapat 74 pusat UTBK yang melayani peserta. Namun demikian, dari keseluruhan pusat UTBK tersebut, Universitas Negeri Surabaya atau UNESA tidak melaksanakan UTBK karena pertimbangan pandemi virus corona. Peserta yang memilih tes UTBK di UNESA pun akhirnya direlokasi. Nah, direlokasi. Kalau kita melihat ya konteks dalam teks ini ya, direlokasi di sini kan karena di UNESA ini yang mempertimbangkan pandemi virus corona. Di UNESA ini ditiadakan ya. Tidak melaksanakan ini. UNESA melaksanakan UTBK karena pertimbangan virus corona. Berarti di lokasi ini yang paling masuk akal adalah dipindahkan. Lokasinya, lokasi UTBK-nya. Nggak diundur, nggak dibatal, ataupun nggak diulang. Tetapi karena ini alasannya adalah pandemi virus ya. Pandemi virus nggak mungkin karena pandemi itu diundur atau dibatalkan. Kan proses UTBK tetap harus berjalan. Makanya yang paling masuk akal adalah dipindahkan. Relokasi itu pemindahan. Nomor 13. Pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Pesan moral adalah pesan yang dapat kita ambil dari sebuah teks, dari sebuah cerita. Kalau fabel itu biasanya kita ambil dari tokoh-tokoh yang ada. Kalau di situ ada dua tokoh, ya kita pelajari dari dua tokoh itu. Tokoh yang jahat maupun tokoh yang baik. Sekarang kita baca pesan moral yang ada dulu. Kecerdikan akan membawa keberhasilan. Ini biasanya kancil, ada cerdik-cerdik. Menyeranglah secara berkelompok agar menang. Kayak ini enggak ya. Keberanian sangat menentukan kemenangan dalam pertempuran. Nah, ini bisa masuk. Jangan meremehkan makhluk yang kau anggap lemah. Ini juga bisa masuk. Nanti coba kita baca teksnya dulu. Mana mungkin tubuh kecil semut dapat melawan para gajah yang besar. Tapi ketua koloni semut berhasil meyakinkan koloninya. Koloni semut pun menyusun rencana untuk mengalahkan kawanan gajah. Esoknya, kawanan gajah kembali datang. Ketua koloni semut menghadang. Hendak berbicara baik-baik. Sayang, kawanan gajah tak mau. Akhirnya, koloni semut menyerang kawanan gajah yang telah mengubrak-abrik segalanya. Koloni semut menyerang bagian dalam gajah-gajah itu seperti belalai dan telinga mereka. Kulit luar gajah ya memang keras, tapi tidak dengan kulit bagian dalam. Ketika para semut menggigit kulit bagian dalam, semua gajah kesakitan dan terjatuh. Saat itulah kawanan gajah sadar bahwa meskipun kecil, semut tak bisa diremehkan. Nah, nih ya, meskipun kecil, semut tak bisa diremehkan. Berarti jangan meremehkan. Buktinya kini mereka kalah melawan semut. Nah, bagaimana cara semut ini menyerang gajah itu merupakan sebuah kecerdikan ya. Cerdas loh, kalau tahu bahwa kulit gajah itu keras maka dia serang bagian dalamnya. Dan yang ini ditandai dengan lemahnya yang meremehkan. Nah, kenapa bukan 2 dan 3? Jelas secara berkelompok. Enggak, bukan masalah menyerang dan tidak menyerang, karena ini strategi perang ya. Kemudian keberanian dapat menentukan kemenangan dalam pertempuran. Ini juga orang nggak berani kalau dia nggak cerdik juga nggak akan menang ya. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Nomor 14.
Bagian konflik cerita pendek. Oke, konflik itu adalah permasalahan ya yang dihadapi tokoh-tokohnya di dalam cerita. Oke. Akhirnya aku tulis sepucuk surat pink kecil untuk Bu Siti. Kulipat surat itu dan kumasukkan ke dalam amplop. Istirahat kedua aku sempatkan untuk pergi ke kantin. Tapi tanpa aku sadari surat itu jatuh di kantin. Tibanya di ruangan Bu Siti, loh, kemana suratku tadi? Aku mulai panik. Keringat dingin mulai mengucur dari tubuhku. Aku takut surat itu ditemukan seseorang dan diberitahukan pada Zivana. Nah, aku mulai panik. Nah, berarti dia sudah mengalami sebuah permasalahan ya. Kekhawatiranku semakin memuncak ketika aku tiba di kantin dan ternyata surat itu sudah lenyap, hilang atau bahkan ditemukan seseorang. Nah, ini juga merupakan konfliknya atau permasalahannya. Berarti jawabannya ada di 3 dan 4. Nomor 15. Makna simbol gigi jari. Gigi jari. Nah, kalau makna simbol ini harus kita sesuaikan dengan konteksnya. Letaknya ada di mana dan untuk membahas apa. Lagi-lagi selamatlah kancil dari kejaran buaya. Itu semua berkat kecerdasannya yang jauh melampaui buaya. Sementara buaya terpaksa gigit jari. Nah, buaya terpaksa gigit jari karena lagi-lagi gagal menangkap kancil yang sudah lama diincarnya. Nah, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu tapi kita tidak mendapatkannya, apa yang akan kita rasakan? Tentu jawabannya adalah kecewa. Karena kita tidak bisa mendapatkan apa yang sudah kita idam-idamkan. Apalagi di sejak lama ya. Buaya kan udah lama banget ngincar si kancil, tapi tetap nggak bisa gitu. Makanya gigi jari di sini bisa dipakai sebagai perasaan kecewa. Nomor 16. Akibat konflik. Nah, akibat konflik adalah akibat atau peristiwa yang terjadi setelah konflik. Ya, setelah konflik terjadi, apa yang akan terjadi kemudian seperti itu. Makanya untuk menjawab ini kita harus mengetahui dulu apa konfliknya. Nah, sebelum itu kalian wajib membaca pernyataan ini ya. Ini jawabannya kan diambil dari sini. Kalian baca dulu biar kalian dapat gambaran. Nanti mau jawab yang mana. Tangan tokoh aku ditarik dan diseret oleh ayah. Nah, ini oke. Ayah memarahi tokoh aku. Oke, aku mengembalikan dompet dan tubuh tokoh aku menggigil. Coba kita baca teksnya ya. Papi, gumamku terkejut. Lelaki tua itu berdiri tepat di depanku. Wajahnya memerah. Kepalan tangannya nampak jelas, menandakan amarahnya yang sedang bergejolak. Papi mendekatiku yang masih menata jantung. Papi menarik tanganku dengan paksa menyeretku keluar menjadi keruman. Apa yang kau lakukan? Tanya Papi. Tatapannya tajam ke arahku. Aku tak mampu menjawab pertanyaan Papi. Tubuhku kaku, menggigil. Aku tak menyangka Papi Rai memergoki aksi. Tatapan Papi benar-benar kemarahan tergambar jelas dari sorot matanya. Sekarang kembalikan dompet yang kau curi itu dan minta maaf pada ibu. Perintah Papi tegas. Aku pasrah tak mampu berkelit. Mata tajam Papi menatapku membuatku ngeri dan mengembalikan dompet yang sulit ku dapatkan. Oke, kalau kita baca teks ini maka kita dapat konflik bahwa si tokoh aku ini ketahuan mencuri oleh papinya. Ya kan, konfliknya itu ya. Si tokoh aku ketahuan mencuri oleh papinya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Karena kepergok, makanya tubuhku kaku menggigil. Berarti tokoh aku ini menggigil. 4 ya. Kemudian apalagi? Terpaksa mengembalikan dompet yang sukar ku dapatkan. Berarti si tokoh aku mengembalikan dompetnya. Makanya jawabannya adalah 3 dan 4. Banyak A. Nomor 17. Pola pengembangan cerita anak. Oke, pola pengembangan itu adalah bagaimana sebuah cerita dikembangkan, ditulis dari awal sampai akhir ya. Misalnya ditanyakan itu adalah awalnya bagaimana, cara menggambarkan pembukaannya seperti apa. Maka kita baca teksnya. Hangatnya matahari membahana tiada ampun. Oke, pelugasan latar. Daun kering semakin banyak berjatuhan dari ranting. Latar lagi kan. Tanah kering, rumput layu, binatang banyak yang kelaparan. Air semakin sulit ditemukan. Inilah yang ditakutkan banyak penghuni hutan saat musim kering. Nah, kalau kita baca awalan ini, maka kita dapat gambaran suasana
atau latarnya. Latarnya di sana seperti apa ya? Bahwa di sana ada kekeringan dan sebagainya. Makanya di sini jawabannya adalah diawali dengan pelukisan suasana. Suasana latar tempatnya yang kering gitu kan. Semakin kering, musim kering. Nomor 18, penggunaan bahasa cerita tersebut. Oke, bagaimana sebuah cerita itu dikembangkan dari segi kebahasaannya. Siang menjelang tak ubahnya gurun gersang di panggang pengabdian. Oke, kalau kita baca di kalimat pertama ini kita sudah tahu bahwa ini menggunakan majas ya. Siang itu diibaratkan sebagai gurun gersang yang dipanggang pengabdian. Gurun itu kan udah panas ya. Tapi ini ditambah dengan dipanggang pengabdian. Berarti suasana siang itu sangat panas banget. Ini udah dapat penggunaan majas. Tapi kita coba baca lagi, apakah di sana ada ungkapan, bahasa daerah, ataupun peribahasa. Udah pasti benda itu menggelap, tubuhnya tergulek di bahu jalan. Sisinya persegi panjang, kecil merentang, meremang bersama keramik kusam. Bagian dalamnya menganga serupa mulut bayi buaya. Hatiku meraba-raba, berkeping-keping receh, berlembar-lembar ditelan bilik-bilik mungilnya. Hatiku meraba-raba ini juga majas ya. Mataku menatap nanar, menyusuri pikiran jalan. Mataku menyusuri pikiran jalan. Ini juga majas. Berarti sudah jelas bahwa ini bukan majas. Tanganku masih membelai-belai benda itu. Jawabannya majas ya. Karena ini tidak ada ungkapan, tidak ada bahasa daerah, dan tidak ada peribahasa. Nomor 19. Bukti Pak Mursalim memiliki watak sabar. Nah, mengerjakan soal seperti ini, kalian bisa fokus saja pada tokoh yang ditanyakan. Di sini tokohnya adalah Pak Mursalim ya, dan wataknya sabar. Berarti kita cari Pak Mursalim yang sabar. Seorang lelaki tinggi besar duduk di ruang tamu. Saya orang tua Sofwan, sambutnya tanpa basa-basi. Langsung saja Pak, kenapa anak saya tidak naik kelas? Ujar bapak itu lagi dengan nada tinggi. Bagaimana sih bapak ini? Wali kelas kok tidak bisa menolong muridnya? Pak Mursalim terperangah. Tapi ia cepat menguasai diri. Puluhan tahun mengajar membuatnya cepat mengatasi keadaan yang kadang memancing emosinya. Nah, ya, mengatasi keadaan, cepat mengatasi ini artinya sabar ya, dia bisa mengatasi emosi. Begini Pak, sebelum Bapak menanyakan hal itu kepada saya, hendaknya Bapak menanyakan hal itu kepada Sofwan. Apakah ia rajin pergi ke sekolah? Apa pernah ia mengerjakan PR dan tugas sekolah? Oke ya. Di sini Pak Sofwan juga menjelaskan dengan sangat hati-hati, sangat pelan, sangat sopan. Berarti ini juga sabar. Jawabannya adalah 3 dan 4. Nomor 20. Sudut pandang kutipan cerita tersebut. Oke, sudut pandang adalah bagaimana seorang pengarang itu menempatkan diri di dalam ceritanya. Orang pertama berarti ditandai dengan penggunaan kata aku, saya, ya, katakan di orang pertama. Kalau pelaku utama ya dia menceritakan dirinya sendiri. Kalau pelaku sampingan ya dia menceritakan orang lain. Orang ketiga berarti tokohnya tidak menggunakan kata aku, ya berarti dia menggunakan kata dia atau kata ganti tokoh gitu kan. Kemudian kalau objektif ini artinya dia terbatas atau pengamat, hanya bisa mengamati dengan indranya. Kalau serba tahu dia bertindak selaku Tuhan, dia tahu semuanya termasuk pikiran dan hati tokoh-tokohnya. Nah, sekarang coba kita baca di sini. Menjelang pertempuran terakhir yang menentukan kami semua, nah ini kata ganti orang pertama. Para prajurit bersiap mengumpulkan tenaga, mengerahkan jiwa raganya untuk mengakhiri habis-habisan benturan yang sudah berlangsung ratusan tahun ini. Aku duduk. Nah, aku ini berarti orang pertama. Ini jawabannya antara A dan B. Aku duduk di samping pohon kelapa yang mati disambar geledek. Di pangkuanku senjata, sisa-sisa peluru, rasa sakit, dan lelah yang sudah tidak aku pedulikan lagi. Bila subuh pecah dan matahari menyerakkan bara di langit timur, kami harus menyerbu, hidup atau mati. Itu soal nanti. Roda sejarah tak boleh berhenti. Nah, kalau kita baca bagian ini, maka kita dapat penggambaran bahwa tokoh ini hanya menceritakan dirinya sendiri, ya posisi dia di dalam perang itu. Berarti jawabannya adalah orang pertama, pelaku utama. Kenapa bukan pelaku sampingan? Karena dia tidak menceritakan orang lain. Dia melibatkan dirinya terus-menerus di dalam ceritanya. Berarti pelaku utama. Nomor 21.
Kata yang sesuai untuk mengisi kalimat rumpang. Nah, bagaimana mengerjakan soal seperti ini? Kalian bisa nyoba satu-satu yang sesuai ya. Guru belum bisa secara maksimal titik-titik hukuman yang harus diterima oleh murid. Hukuman ya. Menjalani enggak. Ini berarti yang harus diterima oleh murid, berarti yang dihukum adalah muridnya ya. Berarti menerapkan. Karena yang menerima hukuman adalah muridnya. Nomor 22. Urutan petunjuk yang tepat. Coba kita baca dulu opsinya ya. Diawali dengan angka 3, kemudian langkah kedua ada 2, 1, 4, dan 1. Coba kita baca. Ini apa ini? Menulis berita. Tentukan peristiwa atau kejadian yang bernilai berita. Nah, ini wajib ya pertama. Kemudian yang kedua, bila sudah sampai di tempat kejadian, amati dan catat narasumber atau susun berita menggunakan bahasa enggak. Ini susun berita ini harusnya di akhir-akhir ya. Berarti diawali dengan nomor 1 dulu. Bila sudah sampai, maka catat narasumbernya. Nah, yang ada satunya itu dilanjutkan dengan nomor 4 dan nomor 2. Nomor 4 wawancarai narasumber. Karena udah dapat narasumber, maka diwawancarai narasumbernya. Berarti jawabannya yang B. Nomor 23. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Nah, mengerjakan soal seperti ini kalian bisa ya membaca kalimat sebelum dan sesudahnya. Karena harus nyambung. Nanti akan ada kata kunci di sana. Ya. Pasalnya, bunga kamboja Jepang memiliki bentuk unik menyerupai terumpet dengan jumlah kelopak 5 helai. Bunga inilah yang merupakan bagian organ Kamboja atau Andersmium sp yang paling menarik. Pasalnya bunga kamboja Jepang memiliki bentuk unik menyerupai trompet dengan jumlah 5 kelopak. Ya. Ada warna. Nah, di sini ada warna merah muda. Berarti sebetulnya membahas tentang warna. Mana yang membahas tentang warna? Maka jawabannya adalah C. Harus nyambung, nanti ada kata kunci warna, makanya di sini harus ada warna. Nomor 24. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks. Sama ya. Populasi elang bondol atau Haliartus indus dan bubut Jawa atau Centropus nigrorufus harus tersingkir dari belantara ibu kota. Titik-titik. Pepohonan sangat diperlukan elang. Pepohonan sangat diperlukan elang. Berarti pembahasan sebelumnya harus membahas tentang pohon. Mana yang membahas tentang pohon? Maka jawabannya adalah minimnya pohon membuat kedua elang itu sulit hidup. Ya. Nomor 25. Variasi kata aksesoris. Nah, aksesoris itu adalah benda-benda yang dipakai di dalam tubuh ya, seperti gelang, kalung, anting, cincin, itu namanya aksesoris. Mereka berpendapat bahwa aksesoris ya, yang sedang dipakai artis itu sedikit norak dari segi bentuk dan warna. Nah, dari bentuk dan warna, norak dari segi bentuk dan warna. Kalau ada bentuk dan warna berarti sebuah benda, ya Kak, benda. Berarti bukan riasan, ya. Ya, aksesoris juga bukan pakaian. Nah, di sini jawaban yang paling mendekati adalah kalung dan perhiasan. Tetapi karena aksesoris ini ya, aksesoris itu kan bisa mencakup gelang, kalung dan sebagainya. Makanya jawabannya adalah perhiasan. Kenapa bukan kalung? Karena kalau kalung itu kan cuma penyebutan sebagian aja. Ya, cuma sebagian aja ya kalung. Ya. Berarti jawabannya adalah perhiasan. Nomor 26. Variasi kalimat yang sesuai dengan kalimat tersebut. Oke, variasi kalimat itu ada dua hal ya. Terkadang variasi kalimat itu hanya mengubah dari aktif ke pasif atau bisa membalikkan induk dan anaknya. Coba kita baca.
Anggoro berkata bahwa dirinya sudah pernah berjanji kepada adiknya untuk memberikan kamera mirrorless. Oke, Anggoro berjanji pada adiknya untuk memberikan kamera mirrorless. Oke. Bahwa dirinya pernah berjanji kepada adiknya untuk memberikan kamera mirrorless yang telah dikatakan oleh Anggoro. Kan? Anggoro memberitahukan kepada adiknya bahwa dirinya berjanji untuk membeli kamera mirrorless. Bukan membeli ya, tapi membelikan. Ya beda ya. Membeli di sini karena di sini membelikan. Berarti Anggoro itu yang Anggoro itu membelikan untuk adiknya. Bahwa adiknya akan membelikan kamera. Nah, di sini juga bukan adiknya. Bukan adiknya yang akan memberikan, tapi Anggoronya yang memberikan. Anggoro mengatakan kepada adiknya bahwa dirinya pernah berjanji akan membeli. Nah, di sini juga membeli. Nah, jawaban B, C, dan D itu salah, maka jawaban yang tepat adalah A. Anggoro itu berjanji pada adiknya untuk memberikan kamera mirrorless. Intinya sama seperti itu. Nomor 27. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi teks, maka ini harus ada di dalam teks. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalian baca opsinya dulu ya. Lampu warna-warni di JPU Sumarno akan selalu menyala dengan indahnya. Perpaduan gaya modern dan lokal Betawi membuat JPU Sumarno berbentuk gelombang. JPU Sumarno didesain memadukan gaya modern dan lokal khas Betawi yang futuris. Ibu hamil dan penyandang disabilitas suka dengan desain JPO yang artistik. Oke. Kita sudah dapat jawaban-jawabannya. Sekarang kita lanjutkan ke dalam teksnya. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jakarta yang Instagramable berikutnya adalah JPO Sumarno yang terletak di Penggilingan, Jakarta Timur. JPO ini mulai dibuka untuk umum pada bulan Desember 2018. Didesain dengan gaya modern serta lokal khas Betawi, bagian atap JPO ini sengaja berbentuk bergelombang dan nampak futuristik. Selain itu, JPO ini dihiasi dengan lampu warna-warni yang terlihat indah ketika menyala di malam hari. Oke, menyalanya cuma di malam hari ya. Menyalanya cuma di malam hari. Makanya jawaban yang C ini selalu menyala, ini salah ya. Selain artistik, JPO ini dilengkapi dengan lift yang memudahkan lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Nah, memudahkan lansia dan ibu hamil. Berarti ini kan kalau ibu hamil dan penyandang disabilitas suka dengan desain, ini salah ya, bukan karena suka. Ya. Kemudian di sini ya, didesain dengan gaya modern, lokal khas Betawi, sengaja berbentuk gelombang dan nampak futuristik. Nah, kata kuncinya ada di futuristik. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang C. JPO Sumarno didesain memadukan gaya modern dan lokal khas Betawi yang futuristik. Nomor 28. Bentuk laporan yang tepat dari teks tersebut. Oke, ini nggak ada ya di kisi-kisi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Saya masih ingat ketika badan saya masih sepinggang Bapak, kamu menapakkan kakimu dengan coklat terang itu di tanah kami. Mamamu membawa tas rajut biru gendut, sedangkan adik perempuanmu suka senyum-senyum sambil mengangguk-angguk kepada siapa saja yang duduk-duduk di beranda. Sila menanggapi sandi yang terkenang masa lalu. Oke, berarti kita ubah aja ya. Ini kan dari perkataan Sela, berarti kita ubah dari perkataan itu menjadi kalimat langsung, ini menjadi kalimat yang tidak langsung. Sandi menanggapi, enggak ya, yang ini salah ya, bukan Sandi menanggapi Sela, tetapi Sela yang menanggapi Sandi. Sela berbagi kenangan masa lalu Sandi yang dengan mengatakan bahwa Sandi masih ingat ketika, nah bukan Sandi yang masih ingat, tetapi si Selanya yang masih ingat. Ini C. Sela menanggapi kenangan masa lalu Sandi dengan mengatakan bahwa dia masih ingat. Oke, ketika badan saya, badan saya sepinggang Bapak. Harusnya nggak badan Sela sepinggang Bapak. Kamu menapakkan kakimu yang coklat terang di tanah kami, mamamu. Oke, Sela mengenang masa lalunya dengan mengatakan bahwa dia masih ingat ketika badan saya masih sepinggang Bapak. Oke, yang paling tepat sebenarnya yang C ya, karena yang paling mendekati bahwa Sela itu menanggapi kenangan masa lalunya Sandi.
Meskipun ini bukan bentuk laporan, ini laporannya salah ini sebenarnya. Tapi yang paling mendekati jawabannya adalah dengan sini ada Sheila menanggapi Sandi ya. Yang terkenang masa lalunya. Nah, terkenang masa lalunya berarti masa lalunya si Sandi. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Meskipun ini bentuk laporannya salah ya. Bentuk tidak langsung harusnya tidak seperti ini, tetapi kata ganti orang kedua dan orang pertama itu harus dihilangkan, diganti dengan kata ganti orang ketiga seharusnya. Tapi nggak apa-apa. Dan suka-suka pembuat soal. Kemudian nomor 29, interpretasi kalimat tersebut. Interpretasi itu adalah pemaknaan ya, pemaknaan dari kalimat ini. Ya, di sini ada kalimat dan kita diminta untuk memaknainya. Atau bisa diartikan seperti memparafrasakan, ya mengartikan, tapi dengan kalimat sudah disediakan. Karena keterbatasan tempat kegiatan di kelas jurnalistik, siswa kelas 7 SMP Angkasa yang dapat mengikuti hanya siswa yang lolos seleksi. Oke, dari kalimat ini sebenarnya kita sudah tahu bahwa yang bisa ikut di kelas jurnalistik itu cuma siswa yang lolos seleksi. Terutama di SMP Angkasa ini ya. Coba kita baca. Peserta di kelas jurnalistik hanya diperuntukkan bagi siswa 7 Angkasa yang lolos seleksi karena daya tampung terbatas. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Yang A ini jawabannya tepat. Tapi coba kita lihat apakah yang jawaban lain itu, kenapa jawaban lain bisa salah seperti itu. Siswa kelas 7 Angkasa harus mengikuti seleksi terlebih dahulu agar dapat mengikuti di kelas jurnalistik. Oke, harus mengikuti seleksi. Memang, tetapi di sini kan seleksinya sudah terjadi, sudah diadakan seleksinya. Berarti jawabannya nggak tepat ya, kurang tepat. Siswa kelas 7 Angkasa yang berminat mengikuti seleksi pasti mendapatkan tempat. Enggak, ini juga nggak dapat ya, bukan pasti mendapatkan tempat, orang tempatnya aja terbatas. Keterbatasan tempat mengakibatkan kegiatan di kelas jurnalistik diikuti oleh siswa kelas 7 Angkasa yang telah menjalankan seleksi. Ya betul, telah menjalankan seleksi, tapi syaratnya harus lolos. Kalau nggak lolos ya enggak. Gitu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 30. Komentar yang tepat. Nah, komentar itu harus bernilai positif karena kita dididik untuk menjadi orang yang baik. Jadi kalau berkomentar juga harus baik. Gitu. Makanya kita coba abaikan teks dan kita lihat pernyataannya. Kegiatan literasi yang ramai tidak sejalan dengan peningkatan penjualan buku jantung. Apa maksudnya? Kegiatan literasi perlu dihentikan karena tidak mendongkrak kegiatan konsumsi buku. Toko-toko buku perlu mengencarkan kegiatan promosi di forum kegiatan literasi. Oke, positif. Buku-buku seharusnya dijual murah agar mampu dibeli oleh masyarakat. Ini juga enggak ya. Buku-buku juga enggak harus dijual murah. Mahal nggak apa-apa, yang penting isinya bagus gitu. Toko-toko buku perlu menggencarkan kegiatan promosi di forum. Nah, ini positif nih. Bisa masuk. Ini kan, kegiatan literasi perlu dihentikan. Nah, enggak juga, masa literasinya dihentikan? Salah ya ini ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Yang B. Nah, kita nggak harus baca teksnya ketika mengerjakan soal tentang komentar yang tepat. Kita ambil aja komentar yang bernilai positif. Seperti itu. Nomor 31. Kalimat tidak efektif. Nah, kalimat tidak efektif itu adalah kalimat yang dia tidak memenuhi standar. Bisa karena boros, bisa karena tidak punya subjek, bisa karena awut-awutan, nggak jelas gitu. Kalimat yang efektif itu harus jelas. Gitu. Jurnalistik adalah aktivitas kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa berita melalui sarana media massa. Jurnalistik adalah aktivitas kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa berita. Nah, di sini jurnalistik dan berita itu kan udah sama ya. Jurnalistik sama berita itu sama. Berarti ini harusnya nggak usah. Aktivitas kegiatan. Apalagi ini aktivitas dan kegiatan. Aktivitas dan kegiatan itu mempunyai makna yang sama. Makanya nomor 1 ini tidak efektif. Berarti jawabannya antara A dan C. Sekarang kita baca A itu 2, C itu 4. Nomor 3 nggak usah dibaca ya. Berdasarkan media publikasinya, jurnalistik dibagi menjadi 3 jenis. Itu efektif. Sedangkan orang yang melakukan aktivitas jurnalistik disebut jurnalis. Nah, jurnalis atau wartawan ini cukup satu aja karena maknanya sama.
Berarti yang tidak efektif ada di 1 dan 4 karena keduanya merupakan mengalami pemborosan kata. Nomor 32. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya kita tinggal ini aja, gitu. Dipas-paskan aja, gitu. Dicoba satu-satu. Kan? Dalam final turnamen futsal ini, titik-titik, 2 sekolah yakni SMP 3 Delingo dan SMP 4 Bantul. Apa? Mempertemukan, dipertemukan, atau menemukan. Dalam final turnamen ini dipertemukan ya. Dipertemukan 2 sekolah yakni dalam final turnamen ini dipertemukan 2 sekolah. Ini jawabannya B. Kenapa mempertemukan? Dalam final ini mempertemukan. Kalau jawabannya mempertemukan, makanya ini jadi tidak efektif karena tidak punya subjek. Nah, kata dalam ini ya, kata dalam di sini ini kan menghilangkan subjeknya. Ketika di sini ada kata dalam, maka kata kerja di sini harus kata kerja yang pasif. Kalau di sini mau pakai kata kerja aktif, makanya kata dalam ini harus dihapus. Final turnamen futsal ini mempertemukan. Harusnya gitu ya. Kan di sini ada kata dalam atau ini konjungsi ya. Konjungsi diawali dengan konjungsi, maka kata kerjanya harus pasif. Sekarang nomor 33. Penggunaan konjungsi kausalitas. Nah, kausalitas itu sebab akibat. Konjungsinya ada karena, sehingga, sebab, dan akibat. Udah tinggal cari 4 kata itu. Ya. Cerita rakyat mungkin hanya kisah fikih di kalangan orang leluhur dijadikan turun-temurun ke anaknya. Enggak. Namun ada pula. Namun ini konjungsi pertentangan. Adanya kisah-kisah tersebut tidak bisa diabaikan karena. Nah, di sini ada kata karena. Berarti nomor 3. Nilai-nilai cerita rakyat itu dijadikan cerminan dalam kehidupan sehingga. Nah, berarti ada di nomor 3 dan 4. Lanjut ke nomor 34. Perbaikan kalimat ketiga agar menjadi paragraf yang padu. Oke, kalimat ketiga salah ya, harus diganti biar menyambung gitu kan. Nah, bagaimana cara menyambungkan kalimat? Kalian cukup baca kalimat sebelum dan sesudahnya. Kapal ini memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Ya, tiang nih, 2 tiang utama dan 7 buah layar. 7 layar lainnya. Nah, karena di sini ada 7 layar lainnya, berarti kalimat sebelumnya pasti membahas tentang 2 tiangnya, ya kan? 2 tiangnya. Berarti kapal pinisi. Mana yang tiang? Bahas nanti nih. Jumlah 2 tiang layar tersebut berkaca dari 2 kalimat syahadah. 35. Alasan kalimat tersebut tidak efektif. Oke ya. Di sini ada kata berlebihan, subjek ganda, tidak memiliki keparalelan bentuk dan menggunakan kata tidak baku. Buku berjudul Naga Sastra Sabu Inten yang sangat menarik sekali, Nah, ini tidak efektif karena menggunakan kata yang berlebihan ya. Nomor 1. Ini jawabannya antara A dan B. Di sini ada 1,3 dan 1,4, berarti yang 2 diabaikan aja. Tidak ada keparalelan bentuk dan menggunakan kata tidak baku. Itu telah dicarinya di rak buku dan belum ketemu hingga saat ini. Buku berjudul Naga Sastra Sabu Inten yang sangat menarik sekali itu telah dicarinya di rak buku dan belum ketemu. Oke, kalau kita baca teks ini, ya, maka teks ini sebenarnya kalimat ini sudah baku ya. Berarti jawabannya kemungkinan adalah ini tidak memiliki keparalelan bentuk. Nah, sebenarnya apa toh keparalelan bentuk itu? Keparalelan bentuk itu adalah ketika di dalam teks itu menggunakan kata kerja yang tidak paralel. Paralel itu harus sama. Misalnya dia kata kerjanya berimbuhan me semua, maka juga harus me semua. Aktif-aktif semua, pasif-pasif semua. Nah, sedangkan di sini ya, di sini kan menggunakan telah dicarinya. Kemudian
belum ketemu. Nah, harusnya bagaimana gitu kan? Buku berjudul Naga Sastra Sabu Inten yang sangat menarik itu telah dicari di rak buku dan belum ditemukan. Harusnya gitu. Dicarinya dan belum ditemukan. Jadi ada keparalelan antara dicari dan ditemukan. Karena di sini tidak paralel, makanya ini tidak efektif. Jawabannya A. Nomor 36. Kalimat dengan tanda baca yang tepat. Matahari sudah menepi di langit barat. Ketika ini tidak boleh diawali dengan tanda koma ya. Konjungsi ketika itu tidak boleh diawali dengan tanda koma. Karena induk kalimatnya ada di awal. Kalau induk kalimatnya ada di akhir, maka boleh pakai koma. Ketika Sinta memasuki jalan kampung itu koma, matahari sudah menepi di langit barat. Gitu ya. Yang berarti ini salah ya, tidak tepat. Ia melihat seorang anak kecil, petani, dan seorang emak membawa segeranjang cabai. Nah, itu efektif ya. Yang ini efektif ya. Penggunaan tanda koma di situ untuk perincian itu efektif. Wah, sudah panen cabai ya Bu. Nah, di sini harusnya ada koma. Ya, koma Bu gitu. Karena ini sebuah sapaan. Sapaan itu harus diawali dengan koma dulu. Ia teringat harga cabai bulan Maret lalu pernah mencapai. Nah, RP di sini udah betul ya. RP itu tidak dipisah dengan tanda titik. Jadi RP langsung angkanya. Berarti jawabannya tepat adalah 2 dan 4 di opsi D. Ya, bagaimana cara belajar ini ya kalian baca aja itu KB, bukan KBW, di PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada banyak di sana tentang penggunaan tanda baca. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut. Oke, kita baca dulu ya. Esai Muritias Parastiwi ya. Nah, di sini ketika ada nama kemudian ada jabatan, nah ya, karena ini merupakan perjelas maka harus dipisah dengan tanda koma. Oke, berarti jawabannya adalah B, C, D. Esai murid Tias Prastiwi, mahasiswa SMA Negeri 1 Semanung, kan? Kemudian dikasih koma lagi, karena ini penjelasannya cuma sampai di SMA Negeri 1 Semanung, makanya dipisah dengan koma lagi. Ya. Kemudian berjudul, nah judul, penyebutan judul itu harus diupdate dengan tanda petik. Berarti jawabannya adalah yang, tetapi seharusnya di sini tidak ada tanda titik ya. Untuk penulisan judul itu tidak perlu diakhiri dengan titik ya. Kalau mau perbaikan yang tepat sebenarnya di sini tidak ada yang tepat. Tapi yang paling mendekati adalah opsi C. Ini harusnya tidak ada titik ya. Diingat-ingat, ini titiknya salah. Sekarang kita lanjutkan nomor 38. Perbaikan ejaan dalam kalimat tersebut. Oke. Chairil Gibran dalam buku 11 Colen di Malam Lebaran yang diterbitkan oleh penerbit Masuk Jakarta tahun 2008 itu menceritakan mitos dan folklore suku Betawi di Provinsi DKI Jakarta. Oke. Penerbit Masuk Jakarta. Nah, penerbit Masuk Jakarta di sini itu penulisannya tidak harus di kapital semua. Yang harus ditulis dengan kapital itu cukup Masuk Jakartanya. Nama penerbit, kata penerbit itu tidak perlu ditulis dengan kapital. Kemudian sebelah jalan di malam lebaran itu udah betul ya, sebelah jalan di malam lebaran diterbitkan juga udah betul. Kemudian antologi cerpen enggak, antologi udah betul. Nah, jawabannya adalah yang B ya, penerbit Masuk Jakarta. Meskipun suku Betawi di sini sebenarnya udah betul ya, suku Betawi itu udah penulisannya udah betul, tapi entah kenapa di sini adanya kapital, padahal di sini tidak kapital. Tapi yang jelas jawabannya adalah B, karena di sini penerbit Masuk Jakarta itu P-nya ini enggak kapital. Nomor 39. Alasan ketidaktepatan penulisan hidayahnya pada kalimat tersebut. Oke, hidayahnya di sini
harus dipisah dengan tanda strip. Kenapa? Karenanya di sini penunjukan kata ganti Tuhan. Ya, ketika ada penunjukan kata ganti Tuhan, makanya harus dipisah dengan tanda hubung. Bentuknya merupakan kata ganti Tuhan terpisah dari dengan tanda hubung. Kemudian nomor 40. Alasan ketidaktepatan penggunaan tanda baca koma pada kalimat tersebut. Oke. Zumarah sedang membaca buku cerpen Gus Ja'far. Nah, salah. Kenapa ini salah? Karena Gus Ja'far ini adalah judul cerpennya. Judul cerpen itu bukan dipisah dengan tanda koma, tetapi menggunakan tanda petik ganda. Ya, kata Gus Ja'far merupakan judul cerpen sehingga penulisannya harus diapit dengan petik ganda. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai nomor 40. Semoga penjelasannya bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian belajar nanti. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol suka, dan jika tidak suka, silakan klik tombol tidak suka. Bagi kamu yang ingin belajar tentang materi bahasa Indonesia, khususnya persiapan ASPD, silakan bergabung ke grup Telegram dengan tautan yang ada di deskripsi ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, maka bagikan ke teman-temanmu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.